Latar belakang, perusahaan Geraha Konveksindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konvensi dan menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring berkembangnya industri garmen. Perusahaan kebutuhan pasar, tekanan harga dari kompetitor, serta tuntutan kualitas dan ketepatan waktu produksi menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam menjalankan usaha. Untuk dapat bertahan dan meningkatkan daya saing, Geraha Konveksindo perlu memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal sebagai dasar dalam perumusan strategi perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Identifikasi faktor internal dan eksternal. Di sini terbagi menjadi dua, ada faktor internal kekuatan dan faktor internal kelemahan. Untuk faktor internal kekuatan di sini adalah pemasaran dengan kode A1, kepekaan terhadap pasar kebutuhan, A2 kemampuan melakukan analisis atau riset pasar, yang ketiga A3 ketepatan penentuan target pasar, A4 citra merek yang dikenal konsumen. Untuk yang kedua adalah sumber daya manusia dengan kode B1, di mana B1 adalah ketersediaan jumlah SDM, B2 tingkat keahlian SDM, B3 keterampilan teknik SDM, B4 pengalaman kerja SDM. Untuk selanjutnya ada produksi dengan kode C1, efisiensi proses operasional, C2 kualitas produk atau jasa, C3 ketepatan waktu pelayanan, C4 ketersediaan bahan baku. Untuk selanjutnya adalah keuangan dengan kode D1, ketersediaan modal usaha, D2 arus kas yang stabil, D3 kemampuan pengolahan keuangan, D4 tingkat profitabilitas. Untuk yang selanjutnya manajemen dengan kode E1, struktur organisasi yang jelas, E2 kemampuan pengambilan keputusan, E3 perencanaan strategi perusahaan, E4 sistem pengendalian internal. Untuk faktor internal kelemahan di sini adalah pemasaran dengan kode A1, kepekaan terhadap kebutuhan pasar masih rendah. Selanjutnya sumber daya manusia dengan kode A2, analisis pasar belum dilakukan secara optimal. A3 target pemasaran belum tepat sasaran. B1 jumlah SDM masih terbatas. B2 keahlian SDM belum merata. B3 keterampilan SDM masih perlu ditingkatkan. Untuk produksi di sini memakai kode C1, di mana C1 adalah proses operasional belum efisien, C2 kualitas produk atau jasa belum konsisten, C3 pelayanan belum selalu tepat pada waktunya. Untuk selanjutnya ada keuangan dengan kode D1, ketersediaan modal usaha masih terbatas, D2 arus kas belum stabil, D3 pengolahan keuangan belum optimal. Untuk yang terakhir ini adalah manajemen untuk dengan kode E1, struktur organisasi belum berjalan optimal, pengambilan keputusan belum cepat dan tepat, E3 perencanaan strategi belum terstruktur. Untuk faktor eksternal peluang dan ancaman, di sini untuk eksternal peluang adalah lingkungan pasar dengan kode A1, permintaan pasar meningkat. Untuk selanjutnya teknologi dengan kode A2, perubahan gaya hidup konsumen. A3 pasar masih terbuka luas. B1 perkembangan teknologi digital. B2 media sosial sebagai sarana promosi. B3 otomatisasi proses pekerja. Untuk selanjutnya adalah lingkungan dan kebijakan dengan kode C1, dukungan kebijakan pemerintah. C2 program bantuan dan pembinaan usaha. C3 stabilitas kondisi sosial masyarakat. Untuk faktor eksternal ancamannya adalah lingkungan pasar dengan kode A1, tingkat persaingan pasar semakin ketat. A2 perubahan selera konsumen yang cepat. A3 munculnya pesaing baru dengan produk sejenis. Untuk teknologi, memakai kode B1, perkembangan teknologi yang sulit diikuti.
B2 biaya penerapan teknologi relatif tinggi. B3 resiko keamanan data dan sistem. Untuk selanjutnya dan terakhir adalah lingkungan dan kebijakan, di mana dengan memakai kode C1 perubahan regulasi pemerintah, C2 kenaikan harga bahan baku, C3 tidak stabilan kondisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonan Raffi Fatala Zaki dengan NIM 14123000108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan bobot untuk kekuatan dari faktor internal kekuatan, yaitu strength, memiliki faktor internal kekuatan seperti pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan manajemen. Identifikasi faktornya dari pemasaran mungkin salah satunya adalah kepekaan terhadap kebutuhan pasar. Lalu untuk sumber daya manusia, identifikasi faktornya salah satunya adalah ketersediaan jumlah SDM. Selanjutnya ada produksi, yaitu salah satunya seperti kualitas produk atau jasa. Keuangan, yaitu seperti arus kas yang stabil. Lalu yang terakhir ada manajemen, seperti struktur organisasi yang jelas. Lalu untuk penentuan pembobotannya, kita sudah menentukan di tabel yang sudah kita sediakan. Lalu selanjutnya ada faktor internal kelemahan atau weakness. Faktor internal kekuatannya ada kelemahannya, ada pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan manajemen. Dari pemasaran sendiri, salah satunya ada kepekaan terhadap kebutuhan pasar masih rendah. Lalu sumber daya manusia ada jumlah SDM masih terbatas. Produksi yaitu proses operasional proses operasional belum efisien. Lalu keuangan yaitu arus kas belum stabil, manajemen seperti struktur organisasi belum berjalan optimal. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal peluang atau opportunity, yaitu seperti lingkungan pasar, teknologi, lingkungan, dan kebijakan. Identifikasi faktornya itu seperti permintaan pasar meningkat, pasar masih terbuka luas, lalu ada dukungan kebijakan pemerintah. Penentuan pembobotan sudah kita sediakan di tabel ini, yaitu yang terakhir ada faktor eksternal ancaman atau threats dari lingkungan pasar, teknologi, dan lingkungan dan kebijakan. Seperti tingkat persaingan pasar semakin ketat, risiko keamanan data dan sistem, lalu perubahan regulasi pemerintah. Penentuan pembobotan sudah ada di tabel tersebut. Lalu untuk penyusunan rating, kita sudah menyusun rating dari identifikasi faktor sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Di sini sudah ditampilkan di tabel. Ini adalah penyusunan rating seperti kepekaan terhadap kebutuhan pasar ada 4 atau sangat kuat dan lain sebagainya. Lalu di weakness juga ada penentuan ratingnya dari min 1 sampai min 5. Min 1 itu sedikit lemah, min 5 itu sangat lemah. Yang selanjutnya penyusunan rating untuk opportunity dan threat. Opportunity sangat kurang beruntung sangat kurang berpeluang sampai sangat berpeluang sekali. Nah, itu kita sudah susun ratingnya di tabel ini. Lalu yang terakhir ada threats. Min 1 itu sedikit terancam, 1 itu sedikit terancam, 5 itu sangat terancam sekali. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Permana dengan NIM 14123000065. Berikut adalah perhitungan IFE atau Internal Factor Evaluation dengan EFE atau External Factor Evaluation, berikut juga dengan skornya. Untuk tabel pertama, ini adalah matriks untuk mengetahui kekuatan atau strength dengan 5 faktor utama, yaitu faktor pemasaran, faktor sumber daya, faktor produksi, faktor keuangan, dan faktor manajemen. Tiap faktor memiliki 4 kode, yaitu kode A1, A2, A3, dan A4. Begitu juga dengan selanjutnya, memiliki total responden sebanyak 70 responden. Dengan total skor R1 atau R pertama, memiliki total skor 82, dan responden 70 memiliki total skor 51. Jumlah total akhir dari responden 1 dan responden 70 sebesar 4.232 dengan bobot akhirnya bobot totalnya sebanyak 1. Selanjutnya yang tabel kedua ini untuk mengetahui kelemahan atau weakness, sama memiliki 5 faktor utama, yaitu faktor pemasaran, faktor sumber daya manusia, faktor produksi, faktor keuangan, dan faktor manajemen. Tiap faktor memiliki 3 kode, yaitu A1, A2, dan A3. Begitu juga dengan selanjutnya. Memiliki total responden sebanyak 70 responden dengan total skor R1 atau R pertama sebanyak 61 dan R70 sebanyak 45.
Jumlah skor akhir yang ada dalam tabel ini adalah 3179 dengan bobot 1,00. Selanjutnya adalah External Factor Evaluation atau EFE. Matriks ini untuk mengetahui peluang atau opportunities. Terdapat dalam tabel yang pertama terdapat faktor lingkungan pasar, faktor lingkungan faktor teknologi, dan faktor lingkungan dan kebijakan. Tiap faktor memiliki 3 kode utama yaitu A1, A2, dan A3 dan memiliki responden sebanyak 70 responden dengan total skor R1 adalah 30 dan total skor responden 70 adalah 33. Dengan jumlah akhir total skor dari responden 1 dan responden 70 sebesar 2293 dan bobot sekitar 1,00. Dari tabel yang kedua, kita mendapat 3 faktor utama juga, yaitu faktor lingkungan pasar, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan kebijakan. Memiliki 3 kode utama, yaitu kode A1, A2, dan A3, begitu juga selanjutnya. Dengan memiliki total responden sebanyak 70 responden, dengan total skor R1 sebanyak 30 dan total responden 70 sebanyak 33. Jumlah total dari skor responden 1 dan responden 70 adalah 2301 dengan bobotnya 1,00. Selanjutnya, ada tabel Internal Factor Evaluation atau EFA. Metrik ini untuk mengetahui kekuatan atau strength. Dengan sama yang seperti tadi, 5 faktor utamanya adalah faktor pemasaran, faktor sumber daya, faktor produksi, faktor keuangan, dan faktor manajemen. Di sini, setelah kita mengetahui jumlah, kita menghitung ratingnya. Rating akhir yang kita dapatkan dari matriks untuk total kekuatan strength adalah 78,94. Yang tabel kedua menunjukkan faktor yang sama, 5 faktor utama dan sebanyak 70 responden. Rating akhirnya yang kita dapat adalah minus 55,26%. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembacaan dari materi perhitungan IFE dan EFE. Perhitungan dari IFE dan EFE kali ini berasal dari data yang saya ambil lalu saya masukkan ke dalam table untuk opportunities dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Untuk tabel opportunities dari perhitungan IFE dan EFE adalah masing-masing memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah lingkungan pasar, teknologi, dan kebijakan. Kodenya untuk lingkungan pasar menggunakan kode A, teknologi menggunakan kode B, lalu lingkungan dan kebijakan menggunakan kode C. Setelah itu ada 3 pertanyaan atau 3 faktor yang dapat digunakan untuk kuesioner. Yang pertama itu langsung saya bacakan data dari responden ya. Untuk responden kali ini saya ambil dari responden 1 hingga responden 70 agar tidak terlalu memenuhi tabelnya. Yang pertama adalah responden 1 dengan nilai 434, 323, 343 yang dimana totalnya adalah 29. Terus tabel dari responden 70 adalah sekian. Lalu untuk jumlah ini adalah jumlah dari kode A yang ditabulasi menjadi 1 hingga hasilnya 287 dan seterusnya. Terus setelah itu untuk rating jumlah yang ditotal untuk 2356 itu adalah perhitungan dari responden 1 hingga responden 70 dalam melakukan kuesioner untuk opportunities dengan hasil 2356. Lalu rating ini didapatkan dari penjumlahan 287 dikali dengan 2356 hingga menghasilkan nilai 4,10 dan seterusnya. Untuk nilai 1 didapatkan dari jumlah keseluruhan dari total dibagi dengan jumlah keseluruhan dari total, yaitu menjadi 1. Terus untuk EFE dari threats itu juga sama, negatif 3 hingga negatif 4 didapatkan hasil negatif 30 untuk responden 1. Lalu responden 70 didapatkan dari negatif 3 hingga negatif 4 mendapatkan nilai total negatif 35. Lalu jumlahnya kurang lebih sama
Untuk cara perhitungannya, nilai negatif 244 adalah jumlah dari keseluruhan antara responden 1 hingga responden 70 untuk lingkungan pasar kode A. Lalu setelah itu, untuk yang selanjutnya adalah nilai bobot, rating, dan skor. Untuk nilai bobot, rating, dan skor kali ini adalah S dan W ya. Untuk perhitungan nilai skor adalah nilai bobot dikali dengan nilai rating, yang dimana 0,05 dikali dengan 4,00 dihasilkan skor 0,19. Lalu hasil 1 adalah perhitungan dari keseluruhan bobot dijumlahkan menjadi 1. Terus setelah itu rating juga perhitungannya sama, lalu skornya perhitungannya adalah tabulasi dari tabel skor sehingga mendapatkan 3,95. Untuk tabel kedua juga sama, lalu tabel yang ketiga dan keempat adalah untuk selanjutnya adalah tabel 3 dan 4, nilai bobot, rating, dan skor. Untuk opportunities dan threats ada 3 faktor di sini. Lalu bobot 0,8 di total mendapatkan 0,72, rating 4,10 hingga 3,50 didapatkan 33,66. Lalu skor 0,31 hingga 0,31 dijumlahkan menjadi 2,68. Untuk eksternal ancaman atau threats itu kurang lebih juga sama. Nah, lalu di sini ada perhitungan diagram SWOT. Diagram SWOT di sini untuk uraian faktornya ada 2. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Tiap masing-masing faktor memiliki 2 faktor masing-masing. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan, itu untuk faktor internal. Lalu untuk faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Masing-masing skornya adalah 3,95, negatif 3,70, 2,68, dan negatif 2,77. Untuk yang di sini ada diagramnya. Yang pertama untuk peluang ini diagramnya ke atas, kekuatan ke kanan, ancaman ke bawah, kelemahan ke kiri. Lalu setelah itu pada kuadran 1 adalah diagram dari gabungan antara peluang dan kekuatan, yaitu opportunities dan strength ya. Lalu di kuadran kedua ada strength dan threats. Kuadran ketiga adalah threats dan weakness. Lalu yang keempat adalah weakness dan opportunities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Wicaksono dengan NIM 1412311. Rakoma identifikasi faktor internal dan eksternal. Tabel 1 indikator internal, kekuatan A1 kepekaan terhadap kebutuhan pasar, A2 kemampuan melakukan analisis riset pasar, E3 perusahaan status perusahaan, sistem E4 sistem pengendalian internal. Tabel 2 indikasi faktor internal, kelemahan A1 kepekaan terhadap kebutuhan pasar masih rendah, analisa pasar belum dilakukan secara optimal. E2 mengambilkan belum cepat dan tepat. E3 perusahaan strategi belum terstruktur. Tabel 3 indikator faktor eksternal, peluang A1 permintaan pasar meningkat, A2 perubahan gaya hidup konsumen, C2 program bantuan auto pembinaan usaha, C3 stabilitas kondisi sosial masyarakat. Tabel 4 indikasi faktor eksternal, ancaman A1 tingkat persaingan pasar semakin ketat, A2 perubahan selera konsumen yang cepat, C3 kenaikan harga bahan baku, C3 kesadaran kondisi ekonomi. Lanjut materi soft, kecapakan terhadap kebutuhan pasar kemampuan melakukan analisis target pasar, tempat sasaran, kecepatan penentuan target analisa belum dilakukan secara optimal. Permintaan pasar, memakan kebakan terhadap kebutuhan pasar serta analisis riset pasar untuk menangkap peningkatan dan perubahan gaya hidup konsumen.
meningkatkan capaian terhadap kebutuhan pasar dan kualitas pasar melalui teknologi digital dan data pasar. Pasar masih terbuka luas, mengenai citra mereka yang terkenal konsumen melalui pengembangan konsumen menanam budaya sosial dan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi, memberikan ketebalan target pasar dengan memanfaatkan media sosial sana sebagai promosi yang lebih tepat sasaran. Perubahan gaya hidup konsumen, menggunakan kualitas produk dan ketepatan waktu pelayanan untuk memperluas pasar yang masih terbuka luas, meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM melalui program bantuan pembinaan usaha serta pelatihan yang didukung oleh pemerintah. Tingkat persaingan pasar semakin ketat, memanfaatkan kemampuan analisis pasar dan kecepatan terhadap konsumen untuk menghadapi pasar semakin ketat dan perubahan selera konsumen, melakukan evaluasi, membangun strategi persaingan agar lebih adaptif terhadap persaingan pasar, perubahan selera konsumen, menggunakan citra merek dan yang kuat dan kualitas produk dan loyalitas pelanggan dari ancaman persaingan baru, melakukan pengendalian biaya perbaikan pengolahan keuangan untuk terhadap kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, memanfaatkan emisi operasional, keterampilan teknisi DM untuk mengurangi terdampak kenaikan biaya bahan baku dan kualitas dan keterampilan SDM serta mengurangi ketertinggalan mengikuti perkembangan teknologi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kesimpulan, hasil analisis SWOT yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa organisasi memiliki kondisi internal yang relatif kuat dengan peluang eksternal yang masih terbuka luas. Kekuatan utama organisasi terletak pada kepekaan terhadap kebutuhan pasar, kemampuan melakukan analisis pasar, kualitas produk atau jasa, dan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan struktur organisasi dan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Kekuatan tersebut menjadi modal penting bagi organisasi dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi memiliki peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses manajemen strategi yang meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan daya saing operasi.